Dari yang tidak sehat ini malah sampai mengganggu sekali dalam pola berpikirnya. Satu contoh tentang anxiety. Aduh, siapa yang anxiety ini ya? Saya pernah ngalamin anxiety. Ini bercerita dulu ke diri saya. Anxiety yang saya alami itu jadi begini. Kalau ada pertanyaan anxiety itu apa sih? Anxiety itu adalah satu kondisi di mana pikiran kita itu penuh dengan was-was, penuh dengan ketakutan. Yang kadang ketakutan itu logis, kadang ketakutan itu sangat tidak logis. Yang saya pernah takutkan saat itu, ini satu ya, yang saya pernah takutkan lah. Sampai saya harus mematikan handphone, melepaskan kartu SIM-nya tadi itu, lepas baterainya, saya lepas karena saya takut malaikat maut menelpon saya. Arif siap-siap ya 10 menit lagi. Ini terjadi. Boleh ditertawakan dan apa, tapi ini pernah terjadi pada saya. Di satu kondisi di mana mental saya tidak sehat, fisik saya tidak sehat, takutnya takut mati. Apa berhenti sampai di situ? Enggak. Acara Japas di berlanjut ke sampai ketakutan. Embung Potorono. Bojoku rabine entuk suami yang buala, anak-anakku wis 20 April 2025 itu benar terjadi itu. berlangsung penyampaian materi oleh Bapak Arif Afianto, Pastor DIY, kayak gitu kepikirannya. terapis di Gria Ara depan Panti Asuhan Lowanu, Yogyakarta. Fisik saya tidak sehat. Saat itu fisik saya lagi kondisinya ya stabil. Jadi ketika kemudian saya ditakdirkan bertemu dengan orang-orang yang punya keluhan anxiety itu, pilihannya saya ngerti banget ketakutan mereka itu apa. Dan kalau tebak-tebakan istilahnya ya 80% tebakan saya itu selalu diapan, oh ya Pak. Ada satu cerita dari satu pasien anxiety saya yang kulkasnya ngobrol sama dia. Dia bisa ngobrol sama kulkasnya. Kulkasnya bilang, oh udah kelamaan, udah sebulan lebih tidak di apa namanya, defrozen, artinya didinginkan, dihangatkan gitu ya, biar rontok gitu ya. Kulkasnya ngobrol sama dia gitu ya, Masya Allah gitu ya. Saya paham, walaupun saya belum ngalamin yang ini ngobrol sama saya, belum gitu ya, tapi saya paham bahwa ya ada namanya sesuatu yang di luar berpikir normal. Ordinary thinking itu luar biasa. Kebanyakan ketakutannya adalah takut mati. Tapi kemudian yang paling parah ya takutannya macam-macam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang secara fisiknya tidak baik-baik saja. Fisiknya tidak baik-baik saja. Tidak ada orang-orang yang punya keluhan seperti itu kondisi fisiknya sehat dan fit. Tapi apakah semua orang yang fisiknya sakit akan menjadi anxiety? Tidak, gitu ya. Yang ada tidak sampai anxiety, tapi tetap was-wasnya tetap muncul. Dari mana was-was itu muncul? Visudurinas Di surat Anas disebutkan was-was itu muncul dari gangguan setan. Setannya bisa berbentuk jin, bisa berbentuk manusia. Nah, kita kalau berbentuk jin ya ngomong ya, aku ngomongnya angel ya, dan berjin susah nggak usah diomongin. Yang godaan dari manusia, was-was dari manusia itu apa? Was-was dari manusia itu yang paling sering kita temui, yang paling sering di masalah kesehatan adalah vonis dokter. Banyak ya vonis tenaga kesehatan lain selain dokter. Vonis dari orang-orang yang sok tahu tentang kesehatan. Vonis dari keluarga sendiri. Ya. Kadang ibu-ibu nakut-nakutin anak-anaknya. Enggak minum obatnya ini nanti kamu gelier. Enggak minum obatnya nanti kamu jadi endut. Wah,
jadi kurus, nah itu sudah was-was ya. Jadi pendek katanya di sini, kalau jadi orang tua ingin membuat anak yang sehat yang lagi sakit, jangan jadi setan ya, jangan menakut-nakuti, gitu ya. Berikan harapan. Bisa sembuh loh yo, ayo nenek yuk sembuh, kira-kira begitu ya. Jadi ini buat ibu-ibu yang punya putra-putri yang masih kadang harus dibujuk-bujuk, bukan dibujuki ya, dibujuk-bujuk gitu ya, untuk bisa pulih sehat. Ya, ayo, jangan menjadi seperti setan, jangan menakut-nakuti. Jadi di ikhtiar apapun kita, kehidupan keseharian kita, yang paling penting adalah ini kita tentang kesehatan. Yuk ajak diri kita untuk sehat tanpa perlu merasa takut. Yuk ajak keluarga kita, kenalan kita, kerabat kita untuk pulih sehat tanpa memberi rasa was-was. Ayo Damono, gak mau kok dilukas kayak ini. Waduh, dilukas kayak ini ya. Ayo buru-buru terapi daripada nanti malah kebablasan. Kalimatnya sederhana, kebablasan itu sendiri sudah menakut-nakuti. Jadi tentang ikhtiar sehat harus menjauh dari rasa was-was. Ketika was-was tadi sudah bisa dihindari, kita bisa eliminir, kita bisa singkirkan, lalu kemudian kita berikan harapan, insya Allah ikhtiar yang lain pun akan diterima akan dilakukan dengan senang hati, dengan hati yang tenang. Dan setiap hati yang tenang mudah untuk diajak berpikir normal. Bagaimana berpikir normal? Setiap sakit ada obatnya. Setiap sakit ada titik sembuhnya. Harapannya di situ ya. Dan ini kan yang berbeda dengan konsep, maaf ya, dan semua dokter itu demit atau rayo. Tapi banyak dokter yang karena buku besarnya, buku pembelajarannya terbatas. Kita bilang terbatas. Apa saya tidak terbatas? Saya juga terbatas gitu ya. Di pemahaman setiap orang yang terbatas, dan kalau memang di medicine dibatasi benar, tidak boleh berpikir keluar dari situ. Maka contoh kasus tentang AIDS tidak ada obatnya. Kasus contoh tentang autoimun tidak ada bisa pulihnya. Saya penyintas autoimun, informasi. Oh saya autoimun saya parah 8 tahun tidak nyaman, tapi kemudian Allah berikan satu kemudahan, dan ketika bertemu dengan PAZ saya paham autoimun saya itu apa sebabnya, dan sampai sekarang saya sudah merasa nyaman dengan autoimun yang tuntasnya baru di 90 sampai 95%, masih menyisakan 1-2 hal yang tidak nyamannya, tapi itu sudah minor sekali. Wow, jauh kemana-mana kalau dibandingkan dengan autoimun yang lain. Dan saya saat ini bisa memahami orang autoimun itu juga punya ketakutan luar biasa. Bukan hanya anxiety ya, ketakutan autoimun pun juga punya ketakutan luar biasa. Kalau di medis umum jawabannya memang autoimun, yang monggo kerstoti, mati saja sampai mati. Serius? Tidak ada obatnya. Di sudut pandang medis umum ini tidak buat autoimun. Tetapi di PAZ dengan kerangka berpikir yang langkahnya 1, 2, 3 ringan sekali. Ustaz Haris, Allah yarham, memberikan satu logika berpikir yang sederhana. Ada kondisi penyimpangan rangka tubuh. Cuma itu punya. Ada kondisi penyimpangan. Oh, dijabarkan lagi agak lebih dalam dikit. Ada yang kencang, ada yang terpuntir, ada yang kendor. Yang kendor seperti apa? Yang kencang seperti apa? Yang melunjak seperti apa? Detailnya dalam lagi, tidak bahas dulu sekarang. Nanti kalau bertanya boleh, tapi saya tidak bahas itu dulu sekarang. Kemudian kalau terpuntir ya tinggal dipuntir balik. Baliknya arahnya mana? Ke kanan atau ke kiri? Ya dilihat. Ada kemudian Ustaz Haris memberikan beberapa petunjuk yang dinamakan diagnosa.
menilai, berusaha melihat, berusaha mengamati dan menganalisa arah mana puntirannya dan di mana kembalikannya. Saya boleh berikan satu contoh tentang terpuntir yang gampang dilihat. Jari telunjuk kiri saya kalau ditekuk ringan karena tidak terpuntir. Oke, sekarang dicoba. Ini kira-kira. Saya puntir ke arah dalam. Yang terjadi ketika saya berusaha tekuk, sudah mulai ada tarikan, tidak nyaman ya. Ini puntir ini ditarik itu tidak nyaman. Bagaimana cara pemulihannya? Apakah dipuntir balik ke sana? Apakah dipuntir lanjut? Lebih sakit. Puntir balik, lepaskan, enak lagi. Nah, kira-kira. Bagaimana terpuntir ini di badan kita ketika kalau ini kan dipuntir paksa. Kalau kondisi saya normal, setelah dilepas dia akan balik lagi, hampir lurus lagi. Tapi ketika kondisinya sedang lemah, terpuntir sudah kunci. Ini akan terkunci ketika saya memuntirnya melebihi dari sudut kritis. Waduh, ya wes. Baik ya. Mau ditekuk ya tidak bisa ya Bu ya. Arah balikannya dipuntir dengan arah yang benar. Maka hasilnya akan kembali boleh. Lanjut, tidak hanya berhenti di sini. Ketika sudah pulih, kalau ini sudah terjadi cukup lama, kira-kira akan kambuh lagi tidak? Yes. Bagaimana biar tidak kambuh? Rajin dipuntir ke arah yang benar, dilatih. Ringan saja, tidak perlu moyo, ringan saja. Jadi di pemahaman PAZ, di pemahaman kami yang lainnya bahwa setelah terapi, setelah dipuntir balik, di kasus terpuntir ya, maka kita butuh untuk selalu melakukan terapi harian. Terapi lakukan sendiri. Kalau tidak dilakukan terapi mandiri, badan kita punya momen puntiran, momen cedera. Jadi akan kembali cedera, terpuntir sendiri. Balikan saja lagi, rajin dibalikan boleh. Jadi buat kita semua di sini yang terapis dan bagian yang jadi pasien, yang pernah jadi pasien ini, atau yang sedang ingin belajar PAZ, bahwa kemudian ya kambuh keluhannya itu kemungkinannya adalah 100%. Jadi kalau bilang apakah mungkin kambuh? Pasti. Apakah keluhannya akan berulang? Pasti. Kok bisa? Ya. Pertama, kalau gaya hidup atau lifestyle kita atau gerak, pola gerak kita malah mengarah ke arah terpuntir. Contohnya habis tahu tangannya gampang terpuntir, dekek nang ini, lungguh nang ini kejepit ya pasti kepuntir. Atau iseng tangannya masukin laci, tangannya puntir dewe gitu ya, kepuntir ya. Dengan sengaja gitu, artinya sengaja memuntirkan diri. Atau ada gerakan yang kita tidak sadari dan membuat itu terpuntir. Karena itu sebagai terapis pas biasanya tidak pernah lupa memberikan catatan PR terapi yang bisa dikerjakan sendiri, tidak bergantung pada terapisnya, tidak bergantung pada orang lain. Bagaimana tentang terapinya, bagaimana tentang PR-nya, itu yang harus kita dalami bersama-sama. Oke. Jadi lifestyle itu penting. Menjaga agar tidak kambuh lagi dengan terapi mandiri itu penting. Menjaga pola gerak kita itu penting. Menjaga pola istirahat itu penting. Ini tadi tentang terpuntir ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Oke, sekarang saya mau kasih satu cerita pendek tentang apa penyakit yang banyak dialami oleh manusia saat ini yang menurut medis juga tidak ada obatnya. Belum ada obatnya, bukan tidak ada obatnya. Yang kita banyak dengar yang namanya diabetes, gula darah tinggi. Oke, siapa yang pernah mengalami atau sedang mengalami? Tidak ada. Atau siapa yang pernah, yang sedang memiliki kerabat, teman, atau yang dikenalnya yang sedang mengalami kata dokter gula darah tinggi atau tenaga medis gula darah tinggi? Kira-kira ada. Kira-kira
bagaimana saran kita, bagaimana cara kita untuk membantu sehingga pola berpikirnya tidak was-was. Karena maaf ya, diabetes tidak ada obatnya. Kalimat itu sudah membuat orang si penderita gula darah tinggi itu punya rasa was-was luar biasa. Dan was-was itu akan berpengaruh, akan menjadi faktor erosi buat iman. Lu hati-hati. Banyak sekali orang-orang yang diabetes yang sampai mengabaikan imannya. Luar biasa. Gangguannya luar biasa. Was-wasnya itu luar biasa. Saya sedikit cerita tentang diabetes kali ini. Diabetes itu diumumkannya, artinya di sounding, diberitakan bahwa adalah ketidakmampuan badan untuk menyerap gula darah di level sel. Saya memberikan. Badan kita bergerak itu karena ada sel-sel tubuh yang memiliki energi. Energi dipakai buat ada yang di energi ada di level sel, ada yang di level otot, ada satu lagi di level hati. Secara medis ini cuma ada 3 ya yang membutuhkan gula darah, yang membutuhkan glukosa. Glukosa itu gula di dalam darah, untuk glukosa itu ada 3: sel, otot, hati. Itu penting. Dan prosesnya judulnya adalah merubah glukosa plus menjadi energi. Plus-plusnya apa aja? Umum bahwa energi itu dihasilkan dari banyak komponen, tetapi 3 komponen utamanya ada 3 komponen utama yang terbesar, yang dominan adalah glukosa, kedua adalah insulin, ketiga adalah oksigen. Oke, saya mau bercerita dulu, nanti bikin kesimpulannya sama-sama, nggak apa-apa. Ketika orang didiagnosa, ketika divonis gula darah tinggi, biasanya karena membaca berita. Kalau saya lelah, kalau saya lemah, kalau saya ngantukan, maka kemungkinan gula darah saya tinggi. Ya, seminggu, 2 minggu begitu terus, dia ke apotek lah, cek gula darah. Tinggi beneran. Saya ke dokter, tinggi beneran. Ada namanya gula darah puasa. Saat puasa ada gula darah sesaat. Sesaat itu habis makan, 2 jam setelah makan sampai 3 jam setelah makan tidak bergula darah sesaat. Kalau tidak makan lebih dari 3 jam yang makan gula darah. Kelebihan gula darah siapa? Lemah. Terus biar tidak lemah di mana? Gula darahnya diturunin. Caranya kok metformin atau agenisnya. Apa yang terjadi setelah keplok metformin? Apakah energinya muncul? Apakah dia tidak lemah lagi? Ya, gula darahnya turun tapi tetap lemah, tetap lemahnya. Karena yang dipikirkan dari 3 komponen penghasil energi tadi cuma gula darah tingginya saja, tidak dilihat. Oke, komponen lain apa? Insulin. Komponen lain apa? Oksigen. Saya mulai dari yang paling akhir. Ketika di darah kita kurang oksigen atau kadar oksigen dalam darah turun, yang terjadi kita akan lemah. Dan percaya, masuk ke ruangan tertutup, tutup pintunya, tetap sebentar saja lemah. Karena oksigen tidak kurang oksigen, lemah, lebih lelah dibanding ketika gula darah tinggi. Kenapa? Sel ketika ada insulin, ada glukosa, tapi tidak ada oksigen, dia tidak jadi energi. Tidak jadi energi, ya lelah, ya lemah. Sampai sini paham ya? Sekarang mari kita lihat kekurangan oksigen itu berangkatnya kenapa? Karena sistem pernafasannya buruk. Mari kita lihat fakta orang-orang yang sedang mengalami gangguan pernafasan buruk, TBC. Pernah lihat nggak orang TBC aktif kerjanya? Orangnya ngedrop. Pernah lihat nggak orang-orang bronkitis aktif kerjanya? Aktivitasnya normal. Yang normal, ngedrop. Kenapa? Oksigennya kurang. Makannya boleh banyak, insulinnya boleh cukup, oksigennya tidak cukup, ngedrop. Ketika oksigennya tidak cukup, ngedrop, diperiksa darahnya, gula darahnya tinggi. Oh iya ya, gula darah tinggi nggak dipakai, nggak jadi energi, tidak dirubah, tetap tinggi lah gula darahnya ya. Mari kita lihat orang-orang dengan asma, lihat orang-orang dengan TBC, bronkitis, pneumonia.
semua gangguan paru-paru, cek gula darahnya, tidak ada yang rendah. Lalu mereka dituduh sebagai, divonis sebagai diabetes. Ya, dokter memanfaatkannya, resep ya, terus ya. Lihat orang-orang gangguan TBC, selalu ada obat penurun gula darah, mengikat gula darah, selalu itu. Yang bersinggungan dengan medis mungkin tahu ya Bu ya, kayak gitu-gitu biasanya. Kita balik, kalau oksigennya cukup gimana? Kalau insulinnya cukup, gula darah cukup, oksigen cukup, maka gula darah akan dipakai dirubah menjadi energi. Perlahan gula darah turun. Saya bercerita membandingkan diri saya dan beberapa uji coba. Saya menunjukkan coba sendiri. Gula darah saya di pagi hari, ketika di hari saya akan terapi, saya mengukur pagi hari 400. Saya sehat, gula darah saya 400. Kalau secara data medis angka 400 saya gemblung, saya lagi sakit. Pagi hari 400, siang hari setelah zuhur saya ukur gula darah saya 250. Sore hari ketika akan pulang dari Griara saya ukur 100. Artinya apa? Gula darah saya kepake tuh yang 300, 400 menjadi 300, menjadi 100 kan 300 kepake seharian loh. Kalau kepake artinya apa? Insulin saya cukup, oksigen saya cukup. Sampai di sini paham ya? Saya bertanya memberikan satu tugas untuk mengecek gula darah pada 2 atlet angkat besi dan 1 pelatihnya. Saya kebetulan kenal dengan Pak Sari Endah Nasution, atlet angkat besi yang kita mendapatkan medali emas pertama di Atlanta Olimpiade di angkat besi. Sorry Endah, bukan Sari Endah, sorry Endah Nasution. Saya meminta beliau untuk mengukur gula darah atletnya di hari latihan dan di hari libur. Hasilnya rata-rata atletnya di pagi hari gula darahnya 600 sampai 650, dirinya sendiri di 500. Siang hari turun menjadi 300, sore hari normal di angka 100. Artinya apa? Kalau si atlet itu gula darah di pagi harinya cuma 200, latihannya cukup 2 jam habis mandek. Nah, dia butuh energi lo ya, gula darahnya pasti tinggi. Jadi, apakah gula darah tinggi itu pasti bermasalah? Tidak. Aktivitasnya gimana? Ya, ibu rumah tangga biasa yang pensiunan gitu ya, yang tinggal ngomong cucu gitu ya, gula darahnya berapa di pagi hari, siang hari, sore hari, stabil rata-rata di 150, nanti turun hingga jadi 100 sore hari. Nah, kerjanya cuma ngomong cucu ini tinggal nenten nurut. Kalau saya kan orangnya nurut ya, enak ya. Tapi ada ibu rumah tangga yang anak-anaknya masih kecil-kecil yang bawel, layon, ronor ini segala macam, gula darahnya berapa di pagi hari 300 tuh. Ya, ini kalau diukur, kalau bisa begitu ya. Dan kalau gula darahnya tidak tinggi, apa yang terjadi? Jam 10, jam 11 layak. Ya, obah ya. Makan siang gimana? Siang, cek. Tuh, red, yo. Shopee food, yang boleh diskonan, boleh free ongkir lah, terserah ya. Apa ya? Serius loh, cuma begini tuh tidak pakai mikir loh ya, tidak pakai energinya, tidak banyak loh ya. Gula darah hidupnya yang sedikit ya. Oke, coba selesai. Kita bicara tentang oksigen saya cukup, gula darah saya cukup, tetapi insulinnya kurang. Nah, nih apa insulin? Insulin adalah satu komponen di badan kita, hormon yang mengikat sel, melapisi sel agar bisa menempelkan gula darah untuk masuk ke dalam sel. Insulin itu akan melekat pada otot sehingga otot yang butuh energi akan bisa mengikat glukosa tadi masuk dan diproses. Ada oksigennya tentunya, jadi bahan bakar ada oksigen, ada glukosa, ada insulin. Itu adalah katalisnya yang mengikat, ngambil calo nih.
berandai ruangan ini adalah ruangan bakar bikin energi. Di luar itu berlewatan gula darah, berlewatan oksigen. Yang ngajak oksigen dan ngajak gula darah masuk ke ruangan ini untuk dirubah jadi energi adalah insulin. Kalau insulinnya kurang, kira-kira lemah enggak? Lelah enggak badan kita? Iya. Diukur gula darahnya ya tinggi. Contoh yang kekurangan insulin yang tidak sakit, yang orang biasa sehat tapi kekurangan insulin, kapan? Begadang. Mari lihat fakta orang yang begadang, next day-nya, besok paginya sampai sore ini, ono sing obatif ra. No. Yang ada artinya adalah lelah, ngantuk, lemah. Ya, lemas ya. Kenapa? Insulinnya tidak ada yang bawa. Kira-kira kalau orang harus begadang, saya yang diukur gula darahnya bukan begini loh, tinggi dia. Oh, ada yang rendah, ada yang tidak makan. Oh, tidak ada makanan, tidak ada gula darah. Asumsinya dia makan normal gitu ya. Pagi sarapannya cukup, lontong sayur, enak ya, opor, wes barang ya. Yang menjadikan harusnya ada glukosanya cukup, tapi karena insulinnya tidak ada, insulinnya kurang, maka bagaimana orang sehat bisa kekurangan insulin? Salah satunya karena begadang. Mari kita lihat yang kasus kedua. Saya dalam perjalanan dari Jogja ke Bandung naik kereta api. Kebetulan karena pengen hemat pakai kereta ekonomi 80.000 ya. Iso turu lah. Bisa merem tidurnya nyender turu ya iso. Tapi posisi saya tidurnya adalah duduk. Sampai di Bandung next day, kira-kira saya bisa aktif normal atau enggak? Hah? Ngelentruk? Mana ya? Mana ya? Ngelentruk. Kenapa? Walaupun saya tidur tapi tidak jadi. Kenapa? Karena pankreas saya tidak menghasilkan insulin. Saya mau cerita satu karakter pankreas yang sehat yang menghasilkan insulin dengan normal hanya. Jadi ini, insulin di badan kita itu Allah sudah atur bekerjanya, atau dia punya golden time antara jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Dengan syarat dan ketentuan apa? Si manusianya rebahan horizontal. Duduk, tidak kerja. Padahal di antara jam 9 sampai jam 3 pagi itu pankreas kita menghasilkan kebutuhan 95% kebutuhan insulin harian next day-nya. Bayangkan 95% kalau tidak ada, tidak dihasilkan cuma 0. Duduk, kondisi duduk jam 9 malam sampai jam 3 pagi tidak rebahan, duduk, tidak ada insulin produksi, zero. Mau jadi apa? Besok mau kerja apa? Pindahin meja ya kuat. Rasa-rasa yo. Ya, begadang, jangan begadang, tidak ada gunanya. Jam 9 malam sampai jam 3 pagi, 6 jam loh waktunya. Lihat pola tidur Rasulullah. Tidur di awal malam, bangun setelahnya. Kira-kira ya menjelang subuh. Oke, kira-kira ya. Tidur dulu ya. Ya. Tidur dulu. Tidur. Jam 9 malam sudah geletak. Lah kok kita itu yo gitu, sekitar. Saya tidak ikut-ikutan kebiasaan itu ya. Ini ada sunatullah. Allah ciptakan siang untuk berikhtiar, malam hari untuk istirahat. Tapi banyak di antara kita yang punya pola sendiri, nggak ikut polanya Allah. Malam ya lek-lekan, kalau ya siang tidur, kira-kira tidurnya sehat nggak? Kira-kira insulinnya diproduksi nggak? Nggak. Kira-kira kalau insulinnya tidak ada, dia makannya normal, gula darahnya tinggi apa rendah? Tinggi. Tapi kalau dia tidak makan, gula darahnya tidak. Ya enggak, tergeletak, makin hari makin lemas, sebentar juga oke. Yo, udah nakut-nakutin loh, orang tidak makan, tidak ngombe, masih kok itu yo.
Manusia butuh makan minum ya, fitrahnya gitu dan dilakukan fitrahnya ya kok ya. Sekarang saya bercerita juga tentang insulinnya. Tadi maaf ya, insulinnya diproses dalam prosesi rebahan. Ada syarat lain nggak? Ada. Rebahan tapi tidak boleh melungker. Tulang punggungnya harus posisi straight, lurus, rebahan lurus. Mari kita lihat, mari kita amati beberapa pasien kita yang punya, ini maksudnya ya, yang punya pasien yang katanya mengeluh gula darah tinggi dan sudah terapi suntik insulin. Tanyakan pola tidurnya bagaimana, miring melungker 100% tepat, tidak pernah salah. Bagaimana cara kita terapi dia? Terapi pikiran dia untuk tidur tidak boleh miring melungker. Miring boleh, tulang punggung lurus, ya. Kalau bisa lemah. Clear ya? Kalau diterapi, tapi tidurnya dibiarin melungker, ya udah progres gula darahnya ya. Yang ekstrim lagi, tidak usah diterapi. Bu, pola tidurnya diikat yang bener ya, dan nggak melungker. Caranya ngopong, kakinya diikat pakai selendang kanan dan kiri, satu kakinya diikat, kaki sama kok ini berarti tinggal satu kaki ngekok ya, nggak apa, nggak melungker kan punggungnya. Disuruh latihan itu saja, kita tidak terapi, tidak ada terapi fisik, hanya posisi gitu. Hanya butuh 3 hari gula darah dia sesuai dengan kebutuhan. Dipaksa dia tidur atau jam 9 malam sampai jam 3 pagi, pasien kita hanya maksa saja, nggak perlu terapi, nggak perlu ngopong, kecil. Gula darahnya normal loh, 3 hari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian normal tanpa obat. Aktivitasnya normal, keluhan lemah, ngantukannya hilang. Lihat ya, terapinya cuma terapi ngecek, cuma juga yang ngomong tok, pasien bisa sembuh, bisa. Diabetes ya. Kenapa? Apa yang dirubah? Pola hidupnya yang dirubah, pola aktivitasnya yang dirubah, makannya juga dijaga tentunya. Oke, glukosa. Sekarang insulin cukup, itu tadi ya, tadi udah bilang insulin cukup, oksigen cukup, makanannya glukosanya kurang ya, lelah juga ya. Kalau diukur gula darah tinggi rendah banget, namanya glikemia, bukan lagi darah tinggi, bukan lagi gula tinggi, menjadi glikemia, kekurangan glukosa. Hasilnya apa? Lututnya gemeter. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang punya keluhan, anak sedulur lututnya gemeter, ya takut ya, semangat gerobok, burung di atas. Jadi kira-kira ini tentang diabetes ya. Saya mau satu mematahkan was-was yang umum sampaikan. Gula darah tinggi itu karena masalah di makanannya. Apakah makanannya bermasalah? Tidak. Pola makannya bermasalah? Tidak. Gula darah itu tingginya, ini bicara orang sehat ya. Gula darah tinggi itu karena kebutuhan aktivitas hariannya dia. Saya ketika terapi pagi hari butuh 400 angka gula darah saya. Tetapi ketika lagi mager di hari Jumat atau hari Ahad, gitu ya aktivitas kayak gini loh, di rumah mager, terus enak-enak, bulan subuhan kadang-kadang saya begitu matahari udah terbit, ya tak turun mana loh yo. Bangun udah menjelang subuh, enak banget loh. Gula darah saya diukur berapa? Tetap di angka 100 sampai 120 ya lebih. Kok bisa? Dari biasa terus, karena badan kita itu Allah sudah siapkan sistem yang luar biasa, sempurna sekali. Di kepala kita bisa bekerja apa, gula darahnya yang diserap oleh badan, di sistem serapan tubuh, nutrisinya akan menyerap gula darah banyak sesuai dengan aktivitas kita besok apa. Gula darah itu saya ya Bu, maaf, 1 piring nasi goreng ukuran normal, 1 piring nasi goreng ukuran normal itu 15 watt menurut saya ya.
Ya 10 suap lah ya. 10 suap ya, 10 suap, 10 sendok gitu ya, 10 sendok munjung gitu ya, 10 plokan itu mampu menghasilkan glukosa atau gula darah sebanyak 500. Jadi satu piring nasi itu cukup untuk aktivitas harian kita sehari dari pagi sampai malam lagi sok. Cukup itu menghasilkan 500, tapi diambil badan kita berapa? Aktivitas harian kita cuma butuh 200, hanya diambil 200, yang 300 lagi kemana? Dibuang. Badan kita tuh hanya ngambil sesuai kebutuhan kita saja. Bagaimana cara ngambil? Kita yang diambil sesuai di kepala kita tuh ngapain besok? Memorinya apa? Ini satu cerita tentang ibu-ibu rumah tangga biasa yang gula darahnya normal di angka 200, tiba-tiba karena ada acara trah, minggu depan orang tua enak omai, ketepatan yo. Selama seminggu gula darahnya tinggi loh, pagi hari bisa 400, 500. Apa? Mikir nyilih kursi nang ndi, mikir sesuatu panganannya apa, wis cepat-cepat berubah pikiran, dan itu ya cukup ganti panganannya, mikir apa tuh yo. Habis itu mikirnya, oleh tuku haram, gawe dhewe, wis tuku bahannya masak dhewe, mau plek dhewe yo. Gula darahnya tinggi loh, diukur saja buat ibu-ibu yang lagi repot begitu, yang lagi ada keluarganya, diukur tidak repot, dengan kondisi repot, ekstrim perbedaan gula darahnya tinggi banget. Di pagi hari ya, nanti siang hari ya susu, sore hari normal. Jadi kalau mengukur gula darah normal atau enggak, dan katanya bujui, mengukurnya sore hari. Yo, udah rasain kan dia, antang, ukurnya sore yo. Ukur pagi, duduk, enggak tidur. Ini fakta ya. Ya ibu ya. Kalau ada acara arisan, ya, dan ini oleh akhir-akhir bulan kok, saya kurang kredit cicil itu teko, ini banyak teko, ayo, duit dong, tambah mumet, gula darahnya naik. Berpikir itu butuh energi. Energi didapat dari 3 komponen besar tadi, ada oksigen, ada insulin, ada glukosa. Jadi gula darah tinggi apakah bermasalah? Tidak. Yang bermasalah apa? Kok lemas dan macam? Lihat insulinnya, cukup enggak? Lihat pola nafasnya, normal enggak? Lihat makanannya, cukup enggak? Lemah, lelah, ngantukan. Lihat ketiga komponen tadi. Jangan menyalahkan gula darah tinggi. Dia pasti gula darah tinggi kalau makannya cukup, tapi insulinnya tidak ada, oksigennya kurang, pasti kandungan gula dalam darah akan tetap tinggi dari pagi sampai sore tetap tinggi karena tidak ada protein. Tetapi ada kemungkinan lain, ada kemungkinan lain di mana sistem nutrisi kita ngambilnya kelebihan dari yang dibutuhkan atau kekurangan dari yang dibutuhkan. Ketika terjadi penyimpangan pada rangka tubuh kita, terutama di ruas tulang belakang, ketika terjadi penyimpangan itu kebetulan pada sistem tulang belakang yang mengatur sistem serapan nutrisi, bisa terjadi kekurangan. Kekurangan tidak mesti gula darah itu ya, kelebihannya tidak mesti gula darah ya. Mari kita lihat kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi ya, berangkatnya HDL, HbA1c, mereka memakai istilahnya itu ya, tinggi di batas normal gitu ya. Bisa diterapkan dengan pas, bisa perbaiki, reposisikan tulang belakangnya, dan biarkan badan merespon dalam 24 jam kali 2. Selebihnya lihat hasilnya kembali nol. Jadi berapa lama terapi buat kolesterol tinggi? 1 kali terapi. Berapa lama terapinya? 15 menit. Hasilnya lihat kapan? 2 hari lagi cek normal. Gula darah rendah, terapi hari ini 15 menit, periksa 2 hari lagi normal. HbA1c tinggi, terapi hari ini 15 menit, 2 hari lagi periksa normal.
Tidak nunggu 3 bulan dong. Kalau secara medis sampai kasusnya tinggi, ketika diperbaiki dengan obat, dengan hormon segala macam, 3 bulan kemudian baru cek lagi, baru normalnya baru terlihat. Normal atau masalahnya akan terlihat. Tapi dengan pas next 3 days, cukup 3 hari ke depan ya normal. Stunting, stunting itu juga masalah di serapan nutrisi ini. Kudune yang diambil banyak, yang diambil cuma sedikit. Jadinya stunting. Ada anak orang kaya, makanannya 4 sehat, 5 sempurna, 6 sultan. Sultannya mergane enak yo. Wah, anak kurut, bapak ibu yo, istilahnya makmur yo, gak ngomong lemu yo, gemoy gitu ya. Anaknya kurus itu ya, jawabnya stunting gak terima. Anak kan panganannya wakil, vitaminnya banyak apa gak bisa. Masalahnya adalah si anak mengalami gangguan penyimpangan di tulang belakangnya, dan penyimpangan itu akan berpengaruh pada sistem serapan nutrisinya. Perbaiki berapa lama, seminggu dia berat badannya naik, pertumbuhannya normal. Pada bayi-bayi yang mengalami stunting, lakukan itu stunting ya. Kebalikannya obesitas. Sama obesitas jadi berhenti pas bisa banget. Overweight bisa beres nih pas, bisa banget. Yuk, siapa yang takut obesitas? Siapa yang merasa kelemon? Kayaknya cuma Desi deh. Desi itu tidak takut ya, kalau seneng aja ya. Tidak sama apa gitu ya. No problem sama ono ya. Oke, perbaiki tulang belakangnya, maka badan akan ideal. Dia tidak kurus, ya gitu ya. Sistem serapan nutrisinya hanya mengambil sesuai kebutuhan kita saja, sisanya dibuang. Nah, kadung rumput itu apa? Oke. Badan kita misalnya membutuhkan glukosa. Aktivitas kita, makan kita 1 piring nasi goreng, 500 paket glukosa. Badan kita butuh sehari-hari 200-300. Kita masih punya cadangan obat banyak. Glukosa kita nggak sampai 300 bu, yang diambil dari makanan 100 sampai 200. Sisanya ngambil dari lemak untuk diproses lagi menjadi glukosa yang dijadikan energi. Hebatnya gitu ya. Kalau badan kita sehat, nggak perlu makan banyak ya. Kok kesimpulan enggak. Jadi ini, ini balik lagi. Saya tadi baru ngambil contoh tentang diabetes, itu bisa pulih. Kalau di medis umum atau di luar sana bilang diabetes adalah penyakit seumur hidup, patah ya hipotesanya dengan hipotesa yang barusan kita dengar. Diabetes bisa pulih berapa hari? Keren banget ya. 2-3 hari bisa pulih. Bisa, kebatas apa? Tak salah, wes, ukur gula darah. Gitu ya. Loh, ini secara teknis loh ya. Tapi secara fakta, bahwa kalau Allah tidak ridho ya enggak. Gitu ya. Ya Allah tidak ridho ya enggak ya. Keridhaan Allah datang dari mana? Dari aktivitas orang itu sendiri, gitu ya. Maksiatnya gede, pakai panganannya ya babi, gitu ya. Bisa enggak? Enggak loh. Ada kaitan enggak dengan pola hidup yang lainnya? Ada. Tapi by the way, ketika dia pola hidupnya normal, enggak jauh dari tuntunan Allah, kemudian dia punya keluhan diabetes, dibantu terapi, yang kalau mungkin sistem serapan nutrisinya terganggu karena postur tulang belakangnya bermasalah, ada penyimpangan, dibantu di situ, perbaiki di situ, sambil diajari pola tidur yang benar, jam 9 malam sampai jam 3 pagi, tidak melungker, tidak lungguh, tidak ngobrol, tidak megang handphone, tidak tiktokan, lungguh ini yuk. Keliru ya, masih keliru kan kalau gitu ya. Oke, kemudian diajari makanan secukupnya aja, tidak apa-apa. Makanannya cukup dalam sehari kita berapa sih sebenarnya? Rasulullah mencontohkan cuma 2 kali makan loh. Ketika hari puasa beliau makan sahur dan makan berbuka. Ketika tidak berpuasa, siang dan sore.
menjelang siang dan sore. Ya, cukup 2 kali, cukup. Yang ajarin kita makan 3 kali sehari, siapa ya? Aku. Aku ngajarin aku makan 3 kali sehari. Tapi anak-anakku sekarang wis jablok ya. Sarapannya jam 10, habisnya udah makan, sore makan lagi jam 5 wis ono. Perjalanan mereka sendiri dan itu nyaman. Oke. Jadi, by the way, ketika hari puasa di sahur dan berbuka saja. Ketika tidak puasa menjelang siang di jam 10 dan sore hari. Oke, itu ideal. Badan kita juga tidak buang banyak-banyak. Makin sehat badan kita. Kalau badan kita sehat, makanan kita banyak, ya. Kotorannya, buang air besarnya juga pasti banyak. Karena yang dipakai yang dibutuhkan cuma sedikit, sisanya dibuang kok. Sampai di sini cukup. Kita memastikan bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Kira-kira gitu. Bagaimana memahaminya? Yuk, boleh diskusi di lain kesempatan. Sekarang saya buka pertanyaan. Ada pertanyaan apa? Boleh. Ayo, kami coba jawab. Mau terkait dengan gaya hidup, mau terkait dengan bukan gaya hidup, gitu ya. Asal bukan gibah tentang saya jawab, gitu ya. Yuk, apa yuk? Pertanyaannya boleh. Mas Desi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi dari Sleman. Yang saya tanyakan Pak, saat puasa kemarin saya merasakan terutama kencingnya itu kok turun warnanya terlalu berwarna ya. Terus baunya lebih kayak tajam. Kita salah ini karena puasa atau gara-gara makanan yang dikurangi. Oke. Ada lagi? Cukup itu dulu. Sederhana jawabnya. Ngombe muake urin. Kosong. Ya, urin itu tergantung pada asupan air kita. Kalau asupan air kita sedikit, urinnya kental warnanya. Kental warnanya tergantung pola makan yang kita makan apa juga, yang harus dibuang apa, yang harus disaring apa. Jadi urin itu akan menjadi warnanya lebih merah, lebih menyala, lebih keruh, gitu ya. Beberapa harus sampai berbusa segala macam. Ketika puasa juga tidak puasa, penyebabnya cuma satu, jumlah asupan air minumnya. Ya, sampai di sini paham? Lah iya, makanan mah badanmu itu ada yang dibuang dan dititipkan lewat urin. Ada makanan tertentu yang membuat urin kita berbau luar biasa. Contohnya, emping itu jangan jengkol, emping ini lama-lama ada apa ya? Teh. Banyak keluarnya. Kemudian apa lagi? Banyak kan? Kacang. Kacang mete itu bikin urin kita berbusa loh. Jadi makan kacang mete. Hah? Biasa-biasa itu. Bandingkan ya. Oke. Sekarang tentang air seni, tentang kencing normalnya adalah kuning bening itu normalnya ya. Oke. Dari hari siang, sore, malam itu saya kuning bening. Begitu bangun tidur pipis, kok kuning penuh ya. Karena pada malam hari itu ada sistem pembersihan di rongga perut dan rongga dada yang mengeluarkan cairan yang ada untuk keluar. Dalam tubuh kita keseharian itu kayak mesin di dalam tubuh kita ya, usus melintang kanan kiri gitu ya, naik turun ya karuan. Itu kalau bersinggungan geser dengan yang lain biasanya diberikan iritasi. Caranya biar ada apa? Badan kita itu di rongga perut ini ada oli mesinnya. Wah, memproduksi cairan perut, cairan rongga perut yang kemudian akan diperbarui setiap pagi, yang pada malamnya akan terkuras keluar dan dialihkan sebagian lewat kantong kemih, tidak lewat ginjal, langsung lewat kantong kemih, sebagian lewatnya lewat belakang, buang air kecil dan buang air besar. Oke?
Kalau cairan ini tadi tidak terbuang, biasanya ada saluran irigasinya. Kalau saluran irigasinya mampet, ya tidak berubah warna. Jadi kita dari pagi turun wajib akan terus, tapi karena pagi malam hari dia akan melepaskan kotoran ganti dengan yang baru. Ini kebuang, tidak terlewat buang air kecil. Dipastikan BAK pertama kali pasti warnanya berbeda, jauh lebih kental, jauh lebih pekat. Itu fakta ya. Jadi tentang buang air kecil, buang air besar kira-kira paham ya? Boleh. Mas Desi sudah cukup jelas ya. Jadi masalahnya adalah kalau kamu putusnya kamu amati pagi hari, buang air pertama ya pasti berantakan. Setelah itu jadi patokannya berantakan. Tapi buang air di siang hari atau sore hari itu adalah kewajaran. Ketika bulan puasa kenapa lebih pekat? Karena kasihan airnya kurang. Simpel ya. Kalau tidak wajar, tidak wajar. Harusnya biasa-biasa aja. Ketika habis makan ngantuk itu berangkatnya ya maaf ya Mbak ya, 50% pencetusnya adalah sugesti. 50% pengaruhnya adalah karena otak kita membiarkan kita mendengarkan berita bermangan kultum ngantuk. Kita membenarkan itu, makan ngantuk banyak kita. Separuh karena faktor itu ya. Kalau yang faktor yang selain sugesti apa kira-kira yang bikin ngantuk? Ingat, ketika kita habis makan, ketika kita makan, lambung kita akan memproses makanan. Untuk memproses makanan, lambung kita butuh energi tidak? Tuh. Ya, dari mana energi diambil? Dari mana diambil? Darah. Dari mana-mana. Dari mana-mana. Ketika tangan kita mau mengatakan begitu tangan, tangannya tenaganya habis kurang energi difokuskan untuk menggiling, memproses makanan di lambung. Ya, lambung punya porsi besar energi ketika selesai makan. Ini logis ya. Maka energi yang lainnya badan kita dialihkan sebagian besar ke arah lambung kita untuk yang lainnya. Makin banyak makanannya, makin ngantuk, makin lemah. Oke? Tapi ada dua ya. Yang pertama solusinya, jangan biarkan pikiran kita liar yang membenarkan setelah makan pasti ngantuk. Jo, satu ya. Kedua, makannya tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu murkok. Sama secukupnya. Maka ngantuknya ya secukupnya. Dan ini pastikan pola tidurnya sebelumnya cukup di jam golden time tadi yang menghasilkan insulin kita cukup gitu ya. Nah, insulin nggak cukup, insulinnya habis dipakai buat olah makanan kok yang ada pasti lelah. Logisnya kira-kira begitu ya Pak ya. Ada dua. Yang pertama sugestinya, kalau keliru ya keliru, apapun keliru. Kedua, karena masalah proses metabolisme akan membutuhkan energi akan diambil dari kanan kiri. Kalau insulin ada cukup, maka fokusnya hanya ke perutnya saja, sisanya lainnya akan lelah, akan lemah, akan ngantuk. Derek, sambut saja. Ada lagi pertanyaannya? Oke, Mas. Mohon sharing barangkali ada pengalaman mengenai estetik ini bulking sama cutting ya. Apa itu? Kalau di dunia gym akan artinya Pak Dari pernah sharing ke Pak Abdul ya. Barangkali ada cara khusus dan sistem ini ya. Cara untuk menaikkan masa otot terkait dengan kita di masalah sistem barangkali ada Terkait masa otot, sebentar tak ingat, aku pernah dan ya. Yang pernah saya bantu sebenarnya bukan masalah masa ototnya ya. Kalau masa otot tidak mau latihan tetap tidak diperlukan. Yang mungkin tidak ya. Naikkan masa otot dengan latihan yang gym atau ada namanya kalau Rasulullah dengan latihan memanah, latihan berenang itu sudah pasti menaikkan masa. Karena beraktivitas menaikkan masa otot, membakar lemak, mengurangi lemak, menaikkan masa otot. Paham ya? Pilihannya tadi siapa salah satunya, dada kaki, kemudian yang jelas aktivitas bergerak akan meningkatkan masa otot. Tapi yang paling saya punya sorot adalah menaikkan angka VO2 max. Lihat
para aktivis olahragawan, mereka butuhkan VO2 max, volume oksigen maksimum di paru-paru. Ya, itu penting ya, karena ada batasan namanya VO2 max minimal berapa untuk ikut kejuaraan sport. Ada alat ukurnya gitu ya, VO2 max. Jadi volume O2 maksimum, VO2 max, volume oksigen maksimum paru-paru berapa? Menaikkannya gimana? Pemulihannya gimana? Demikian siaran Perbaiki langsung sistem pernafasannya. Ada BRT, Menteri Kesehatan PAZ ada oleh BUL, Pak Arief ada di Alfianto. pekong belakang. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.